Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Suharnadi dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Jambi dengan NIM A1E1181110. Di sini saya akan mempraktekkan layanan orientasi yang bertemakan ialah pembiasaan 5S. Apa itu 5S? Yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Baiklah, kita langsung saja memasuki layanan orientasi, yaitu guru BK pertama-tama memasuki kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak Bapak. Baiklah, apa kabar kalian semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Bapak juga baik. Nah, sebelum kita memasuki pelajaran kita, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing ya. Nah, di sini ketua kelas siapa? Oh, kamu ya Ardi. Ya, Ardi, pimpin doanya. Doa dimulai. Ya, baik. Kita langsung saja memasuki materi kita. Oh ya, sebelum Bapak memasuki materinya, lebih baik kita perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama Bapak Putra Suharnadi, bisa dipanggil Pak Putra. Di sini Bapak yaitu sebagai guru BK di sekolah ini, MTS ini ya. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada ya. Di sini Bapak ingin mengabsen teman-teman Bapak. Oke. Mana absennya? Oh, baik, terima kasih. Oke, Ardi, Hanafi, Alia, Diel. Baik. Hadir semua ya. Di sini Bapak akan melakukan layanan ke depannya selama 30 menit. Apakah anak-anak Bapak siap untuk mengikuti layanan? Oke, siap ya. Jadi jika Bapak menerangkan, anak-anak Bapak harus tertib dan mendengarkan apa yang Bapak katakan. Jika Bapak menunjuk ada yang bertanya, jikalau nanda-nanda Bapak ini ada yang ingin ditanyakan ke Bapak, ya silahkan. Nanti kita adakan ice breaking juga ya. Baiklah, kita langsung masuk saja ya kepada materi, yaitu pembiasaan 5S, yaitu senyum, salam, sopan, dan santun. Di sini Bapak mengambil materi ini pada awal semester ini dikarenakan supaya anak-anak Bapak kedepannya lebih mudah bersosialisasi, lebih akrab kepada orang lain, dan orang lain pun akrab kepada kita. Oke. Pergurusan karakter dan etika bangsa Indonesia pada saat ini sungguh sangat memprihatinkan. Kenapa Bapak mengatakan seperti itu? Masalah karakter dan etika yang terjadi menjadi sangat kompleks. Jika dibandingkan dengan pada masa-masa Bapak sebelumnya, masa sekarang perilaku-perilaku yang mencerminkan krisis karakter dan etika lebih mengarah pada rendahnya sikap sopan dan santun yang terjadi pada anak-anak sekarang. Banyak kita ketahui ya, pada berita-berita sekarang ada anak-anak yang tidak hormat kepada gurunya, anak-anak yang tidak hormat kepada orang tuanya. Makanya di sini Bapak yang akan mengambil materi ini. Oke. Ketika kita menjadikan suatu negara itu dijadikan suatu negara yang maju, bukan dikarenakan pendidikannya yang tinggi, tetapi mengarah pada karakter dan etika yang harus kita tanamkan di dalam diri kita sendiri. Faktor utama yang menentukan suatu negara itu dikatakan maju bukan dia itu kepandaian generasi muda, tetapi juga dipengaruhi oleh akhlak yang mulia, yang ini akhlak yang baik dan etika dan karakter serta yang kuat, seperti yang disebutkan oleh Profesor Harigan Sudarsono, yaitu
pada kutipannya. Dalam kegiatan sekolah ini ada budaya yang mewajibkan siswa untuk melakukannya. Di dalam lingkungan MTS kita ini ada budaya yang harus kita terapkan, yaitu budaya 5S: senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Baiklah, pertama-tama kita masuk kepada senyum. Oke? Senyum itu ialah ibadah. Kalimat tersebut pernah diajarkan kepada kita dalam pendidikan agama dan budi pekerti. Senyum merupakan landasan awal untuk menerapkan pendidikan berkarakter yang ada di sekolah. Sehingga senyum berarti menerapkan pendidikan berkarakter yang ada. Dengan senyum berarti kita memberi keceriaan, kesenangan, dan keramahan kita kepada orang lain. Selain itu, orang-orang yang sering tersenyum akan terhindar dari beberapa penyakit. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan tentang senyum. Nah, ketika kita senyum kepada orang lain, orang lain pun balik senyum kepada kita, dan orang lain itu pun berpikir kepada kita, oh ya, anak ini ramah sekali, dia mau senyum kepada saya. Begitupun kita sebaliknya, kita akan dihormati oleh orang lain, kita akan disenangi oleh orang lain. Di dalam suatu materi atau suatu profesor pernah menjelaskan, yaitu Profesor Saidul Hadi, yang menjelaskan bahwa senyuman dapat melumpuhkan musuh, menyembuhkan penyakit, perekat tali persaudaraan, pengobat luka jiwa, dan bisa menjadi sarana tercapainya perdamaian dunia. Nah, di sini profesor ini mengatakan tentang senyum bisa melumpuhkan musuh, kan? Di sini ketika kita ada musuh, ada lawan kita, kan? Kalau kita senyum, kita berikan senyuman kepada mereka, berarti mereka akan berpikir, oh ya, orang ini ramah, kenapa kita harus bermusuhan? Maka terjadilah perdamaian. Perdamaiannya itu yang dikatakan tadi, perdamaian dunia. Nah, di sini kita akan membahas tentang senyum sudah. Berarti senyum, salam. Salam lagi ya. Memberikan salam juga dapat diartikan dengan memberikan doa. Kalau di dalam ajaran kita, yaitu agama Islam, orang yang mengucapkan salam adalah sunnah yang dianjurkan. Karena di dalam salam itu berarti doa keselamatan. Salam dapat berupa salim. Orang yang mendapatkan salam harus menjawab salam dari orang tersebut karena hukumnya wajib. Nah, di dalam agama Islam, kita disunahkan untuk melakukan salam atau memberi salam kepada orang lain, karena memberi salam kepada orang lain itu ialah hukumnya sunnah, dan menjawab salam itu hukumnya wajib. Dalam Islam juga diajarkan kalimat salam berupa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, artinya salam sejahtera, rahmat Allah dan berkatnya atas kamu. Orang yang membalasnya akan menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, artinya yaitu keselamatan atasmu, rahmat Allah dan berkatnya kembali kepadamu. Nah, Abdullah bin Amr mengisahkan bahwa seorang bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah amalan terbaik dalam Islam? Rasulullah SAW menjawab, berilah makan orang-orang yang terbelakang, ucaplah salam satu sama lain, baik kamu saling mengenal maupun tidak. Nah, di dalam hadis Nabi pun kita diajarkan untuk memberi salam kepada orang lain. Yang ketiga, kita masuk kepada senyum sudah, salam sudah. Yang ketiga yaitu sapa. Menyapa orang yaitu sebuah kegiatan bentuk perilaku kita untuk menghargai satu sama lain. Sapa tidak harus dengan menyebutkan nama. Sapa juga bisa berupa senyum atau salam. Tujuan dari penerapan sapa di sekolah adalah untuk membentuk karakter siswa, menjadi mudah bergaul dan saling mengenal satu sama lain. Nah, contohnya ketika kita berpapasan kepada orang lain, kita memberi sapa kepada orang lain. Contohnya yaitu
seperti apa kabar. Nah, itu memberi sapa kepada orang lain dan orang lain pun menjawab alhamdulillah baik. Yang Bapak ajarkan tadi, apa kabar anak-anak, itu sebuah sapaan. Nah, orang lain pun menganggap kita, oh iya, anak ini ramah sekali dengan saya, dia baik juga. Berarti kita sudah menumbuhkan persepsi di bahwa kita itu orangnya ramah loh, kita orangnya mudah bergaul dan baik. Ketika kita bersapa dengan orang tua pun, apa kabar Bu? Nah, itu kita akan disenangi oleh orang tua. Sedangkan di dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai orang-orang yang saling sapa satu sama lain. Orang-orang seperti itulah yang akan masuk surga. Oke. Yang ketiga sudah senyum, salam, sapa. Sekarang yaitu sopan. Perilaku sopan wajib kita lakukan dimanapun dan kapanpun. Saat kita bertemu orang, perilaku sopan mencerminkan sifat dan perilaku diri kita sendiri, karena kesopanan dimiliki oleh pribadi. Biasanya orang yang tidak berperilaku sopan akan dijauhi orang lain karena sifat yang tidak baik. Kita sesama manusia mempunyai keinginan untuk dihargai dan dinilai baik dimanapun dan di lingkungan apapun. Alasan itu yang membuat kita berperilaku sopan. Sopan bisa kita lakukan di mana-mana. Contohnya perilaku sopan kepada guru dengan menghormati dan mendengarkan pelajaran secara cermat dan tenang. Nah, contohnya jika kita dalam kelas kita melakukan contohnya sopan, ketika ada guru menjelaskan, kita sopan, kita duduk dengan sopan, kita mendengarkan yang dikatakan guru itu dengan baik. Nah, contohnya pada saat sekarang ya, yaitu Ananda semua, anak-anak Bapak ini mendengarkan apa yang Bapak katakan dengan baik tanpa ada ngobrol satu sama lain kan. Nah, itu namanya sopan. Sehingga Bapak pun akan sopan juga kepada Ananda semua, sehingga Bapak senang kalau masuk ke kelas ini. Sopan kepada orang tua bisa juga terjadi ketika kita, kalau Bapak ya, waktu kecil Bapak kalau sopan kepada orang tua, ketika melewati orang tua yang duduk, Bapak akan melakukan rendahkan diri atau bungkukkan diri sambil kita bilang permisi Pak, permisi Bu. Nah, itu contoh perilaku sopan. Nah, yang kelima yaitu santun. Dalam berperilaku, siswa harus menerapkan perilaku sopan dan santun. Sopan santun ini dalam berkata kita harus memilih kata yang baik yang harus kita ucapkan, dan yang tidak baik yang tidak harus kita ucapkan. Karena dalam berkata tanpa adanya etika santun, orang yang sebagai lawan bicaranya bisa saja tersinggung karena ucapan yang tidak enak didengar. Orang atau siswa yang tidak mempunyai santun akan dinilai orang lain bahwa ia tidak menghargai orang lain. Contoh dari perilaku santun ini ialah sebelum ingin menanyakan sesuatu hal meminta izin terlebih dahulu. Nah, contohnya kalau di dalam kelas kita, di dalam lingkungan sekolah kita, Ananda semua ada yang ingin ditanyakan kepada guru. Nah, Ananda semua bisa mengacungkan tangan sambil berkata, izin Pak bertanya. Nah, seperti itu, bukan langsung nanya, itu santunnya kurang. Nah, Bapak contohkan lagi yang lainnya. Contoh dari sopan santun ketika kita berada di luar lingkungan sekolah. Misalkan kita di dalam suatu busway atau bus. Ketika kita duduk dan ada ibu hamil atau orang lanjut usia yang tidak mendapatkan tempat duduk, nah kita melakukan sikap sopan dan santun ini ialah seperti kita mempersilahkan orang lanjut usia itu atau ibu hamil itu duduk, karena mereka lebih membutuhkan daripada kita, karena kita masih sehat, kita masih bisa berdiri. Jadi
eh, manfaat dari semuanya senyum, salam, sopan dan santun ini ialah di dalam lingkungan sekolah atau lingkungan di luar sekolah kita dapat menumbuh kembangkan rasa saling menghormati sesama siswa, sesama teman-teman kita, dan siswa menghormati guru, serta guru pun dapat menghormati siswa dan menyayangi siswa, menyayangi kita. Mumpuk erat rasa kasih sayang sesama teman. Oke. Nah, baik di sini sudah Bapak ajarkannya tentang pembiasaan senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Nah, Bapak mengadakan ice breaking. Ada yang tahu ice breaking itu apa? Ice breaking itu ialah suatu permainan yang dapat mencairkan suasana kita di dalam kelas ini. Oke, ice breaking kita tentang semut dan gajah. Oke. Baik. Nah, sudah kan? Sudah kita lakukan ice breaking. Nah, di sini Bapak melakukan penilaian ya. Di sini Ananda semua mengisi angket atau mengisi data di sini. Oke, di sini Bapak akan melakukan layanan segera. Apakah murid Bapak mengikuti layanan ini dengan baik? Apakah murid Bapak bermain handphone ketika Bapak menjelaskan atau tidak? Apakah murid Bapak aktif bertanya atau tidak? Oke, ini Bapak kasih ya. Baik, nah sudah. Oke, kumpulkan kepada Bapak ya. Oke, terima kasih. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Baik, Ardi, ya. Ardi ingin bertanya apa? Oke, kita lanjut saja. Oke, sudah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada? Baik. Di sini ada yang bisa menyimpulkan apa yang Bapak katakan? Oh, banyak ya yang tunjuk tangan. Oke, silakan ya, Nepi. Oke, apa kesimpulannya? Oke, baik, benar. Kesimpulannya, ketika kita melakukan senyum, salam, sapa, sopan santun kepada orang lain pun dapat menghormati kita. Kita menghormati orang lain, kita disenangi dan disayangi oleh orang lain. Baiklah, karena berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 8.30, waktunya kita selesai ya. Waktu sudah menunjukkan 8.30 dan waktu kita yaitu kelas bermain atau keluar main. Baik, Bapak langsung akhiri saja ya. Terima kasih atas partisipasi dari anak-anak Bapak. Bapak ucapkan terima kasih banyak. Bapak tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.